Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa kembali jumpa. Di dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih untuk anugerah, berkat, limpah rahmat, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada, semata-mata bukti nyata betapa Engkau mengasihi setiap kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa. Berfirmanlah bagi kami, sebab setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan, untuk boleh menghadapi segala situasi kondisi yang ada, berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami akan keluar lebih daripada pemenang, sebab Engkaulah yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus. Kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita langsung saja melihat kepada kebenaran firman Tuhan, terambil dari Lukas pasal 7 ayat 23. Lukas pasal 7 ayat 23 berkata demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Wow. Perkataan ini keras yang Yesus sampaikan kepada murid daripada Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yohanes Pembaptis sedang ada dalam penjara. Ya, Yohanes Pembaptis mengalami satu kondisi yang dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, utusan Allah, tapi melihat kondisi yang ada, kenapa seolah-olah Yesus tidak bertindak baginya, sehingga dia mengutus muridnya untuk bertanya, betulkah engkau Mesias yang akan datang? Tapi Yesus berkata, ya di situ dikatakan apa? Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi pada waktu Yohanes meragukan tentang Yesus Kristus Tuhan, Yesus tidak menjawab bahwa sesungguhnya aku adalah Mesias, aku adalah juru selamat, masakah engkau kurang percaya? Tidak. Tetapi Yesus mereferensikan dari perbuatan-perbuatan kuasa, kasih, dan mujizatnya yang dia kerjakan bagi banyak orang, yang notabene tidak akan pernah mungkin bisa dikerjakan oleh manusia selain oleh Tuhan itu sendiri. Dan Yesuslah yang mengerjakan itu. Nah, oleh sebab itu Yesus memberikan suatu tambahan perkataan. Di situ dikatakan, dan berbahagialah dan diberkatilah orang yang tidak menolak aku, orang yang tidak kecewa kepadaku, orang yang tidak terganggu dengan keberadaanku, orang yang tidak terganggu dengan apa yang aku kerjakan untuk orang lain. Nah, hal ini juga hendaklah menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Hari-hari ini, haleluya. Hari-hari ini, haleluya. Baru PSBB, PSBB transisi berulang-ulang, berjilid-jilid. Dan akhirnya sekarang kemarin katanya mau PSBB seperti awal. Dan belakangan ini baru PSBB, saya nggak ngerti lagi dah. Ya, segala sesuatu kebingungan-kebingungan saja yang dia sampaikan. Tapi kita harus tetap yakin dan percaya, tetap kuat, tetap teduh, tetap tenang. Kita nggak perlu kecewa dengan situasi kondisi yang ada. Sebab mudah sekali situasi kondisi yang ada hari-hari ini membuat umat Tuhan mengalami kekecewaan. Baik yang sakit maupun yang tidak sembuh, baik permasalahan ekonomi, baik keputusan-keputusan pemerintah. Ya semuanya memang bingung ya, karena memang pemerintahnya juga lagi bingung. Kenapa? Karena memang ini hal yang baru dialami oleh bukan cuma bangsa kita, tapi hampir di seluruh bangsa-bangsa. Untuk itu kita juga senantiasa bisa mengucap syukur. Ya, di tengah kondisi situasi keadaan seperti ini, Yesus tetap minta kepada kita agar kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja, seolah-olah Tuhan tidak tolong kita, seolah-olah Tuhan tidak memberkati kita. Enggak, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasihkan, kuasa dan mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Bukti betapa kasih kuasa mujizat itu terjadi. Saudara dan saya masih bisa hidup hari ini di tengah situasi kondisi keadaan yang begitu mencekam hari-hari ini. Yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kita, serta yakin dan percaya
Tuhan kita itu sanggup menjaga, memelihara setiap kita. Dia adalah pribadi yang setia. Dan untuk itu nggak ada lagi yang kita harus naikkan ucapan rasa syukur. Bukan untuk apa yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Tetapi kita mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Baik terhadap diri kita maupun terhadap orang-orang yang lain. Sehingga kita bersyukur deh. Pada waktu kita lihat orang diberkati. Pada waktu kita lihat orang disembuhkan. Pada waktu kita lihat orang mengalami keluputan dari segala hal yang jahat. Sehingga kita mengucap syukur dan kita bisa melihat sesungguhnya Tuhanlah yang mengerjakannya. Nah, buat setiap pribadi yang mungkin sedang menanti-nantikan mujizat kuasa uluran tangan Tuhan. Ya kalau Anda seandainya, nggak bisa dong Anda ngomong gini. Untuk yang di sana kok dia tolong, untuk saya dia nggak tolong. Enggak. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di luar diri kita. Pada waktu kita bisa melihatnya, kita bisa berpikir, pada waktu kita bisa menyaksikannya, sesungguhnya itu juga Tuhan kerjakan untuk kita. Agar kita bisa melihat, serta kita mempunyai keyakinan iman, jika Tuhan kerjakan itu untuk orang itu, maka saya yakin dan percaya, Tuhan juga sanggup mampu mengerjakannya untuk diriku sendiri. Haleluya. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, hendaklah kita jangan kecewa dengan keadaan kita. Kita nggak kecewa dengan situasi kondisi yang ada. Kita nggak kecewa dengan sekeliling kita. Apalagi kita kecewa dengan Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Hari-hari ini iblis sedang bekerja memberikan kekecewaan bagi setiap umat Tuhan. Tetapi kita yakin dan percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar di dalam setiap hidup kita. Kita yakin dan percaya keselamatan kekal sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya Dia telah pilih, Dia telah panggil, bahkan Dia menjadikan kita pribadi yang setia kepada Dia. Hendaklah kekecewaan tidak lagi menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Ubah dong kekecewaan dengan ucapan rasa syukur. Ubah dong kekecewaan dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ubah dong kekecewaan dengan apa? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan kepadamu apa yang hatimu inginkan. Tetap mengucap syukur di dalam segala perkara. Tetap mengucap syukur di segala keadaan. Dan gak lupa tetap berdoa. Tetap melakukan hubungan secara pribadi dengan Tuhan melalui doa pembacaan firman Tuhan. Dan apabila ada hal-hal firman yang Tuhan berbicara kepadamu, dan kau lakukan itu, saya yakin dan percaya, ajaib kuasa kasih mujizatnya masih menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kesempatan hari ini, mari kita katakan kepada diri kita sendiri, berhenti dan tidak boleh kecewa. Sebab Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Yakin dan percaya, lakukan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang benar, maka saya yakin dan percaya apa yang saudara kerjakan menjadi bagian saudara, bagian Tuhan nanti Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Yakin dan percaya, mata dan hati Tuhan senantiasa tertuju kepada pribadi yang bergantung harap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan pribadi itu adalah saudara sendiri. Haleluya. Tetap semangat, yakin dan percaya, halaukan kekecewaan itu, tetap mengucap syukur dan melakukan hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa di dalam nama Yesus, segala kuasa gelap, roh jahat, setan, iblis, panah setan yang beracun, bahkan intimidasi, manipulasi, dominasi, kekecewaan yang ada, dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kami. Sebab betapa panjang, lebar, dalam, tingginya kasih Kristus dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Pada kesempatan hari ini juga aku berdoa, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah tubuh saudara mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Pikiran saudara diperbaharui dalam nama Yesus. Roh saudara menjadi kuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.